Hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang Santa Josephine Bakita. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Pada tahun 1869, seorang bayi perempuan dilahirkan di sebuah desa di Darfur, Sudan, Afrika, dalam sebuah keluarga kaya yang amat mengasihinya. Pada umur 9 tahun, anak perempuan itu diculik oleh para pedagang budak. Rasa takut yang mencekam dan penderitaan-penderitaan yang dialaminya menghapus sebagian ingatannya. Ia bahkan lupa akan namanya sendiri. Bakita yang berarti untung adalah nama yang diberikan oleh para penculiknya. Bakita diperjualbelikan berulang kali di pasar-pasar El Obeid dan Khartoum. Bakita mengalami penderitaan yang luar biasa sebagai seorang budak belian, apalagi di usianya yang masih begitu muda. Dalam penderitaan itu, Bakita berkenalan dengan seorang gadis muda yang kira-kira seusia dengannya. Suatu hari mereka mencoba melarikan diri, namun sayang, usaha itu tidak berhasil dan mereka tertangkap kembali oleh para pedagang budak. Kembali Bakita harus mengalami penghinaan, siksaan, dan perlakuan-perlakuan kasar. Pernah ia tinggal dalam sebuah keluarga keturunan Arab. Kemudian Bakita pun dijual lagi kembali kepada orang lain. Kali ini Bakita dijual kepada seorang jenderal Turki yang tinggal di Kordofan. Setiap hari nyonya pada rumah itu menghukum Bakita dengan lecutan cambuk dan pukulan-pukulan. Pada usia 13 tahun, Bakita mengalami siksaan tato yang mengerikan. Dalam kisah hidupnya, Bakita menuliskan pengalaman pahit itu. Seorang wanita yang terampil dalam seni tato datang ke rumah jenderal. Wanita itu membawa sepiring tepung putih, sepiring garam, dan sebuah pisau cukur. Ketika ia selesai membuat gambar-gambar, wanita itu mengambil pisau cukur dan menorehkannya di sepanjang garis-garis gambar. Garam ditaburkan di setiap luka kecuali wajah saya. Hanya karena mukjizat Tuhanlah, maka saya tidak mati. 2 tahun setelah melewati penderitaan yang tak terlukiskan itu, kehidupan Bakita akhirnya mulai mengalami perubahan. Jenderal Turki sang majikan harus kembali ke negaranya, maka ia pun menjual sebagian budaknya termasuk Bakita. Kali ini Bakita dibeli oleh seorang konsul Italia bernama Callisto Legnani. Ia bermaksud membeli budak yang paling muda untuk dibebaskan atau ditempatkan di lingkungan yang lebih baik. Untuk pertama kalinya sejak diculik, Bakita dengan gembira menyadari bahwa tidak seorang pun menggunakan cambuk ketika memberi perintah kepadanya. Di rumah Tuan Legnani, Bakita merasakan damai, kehangatan, dan sukacita. Pada tanggal 9 Januari tahun 1890, Bakita menerima sakramen baptis dan memperoleh nama baru, yaitu Josephina. Ia tidak tahu bagaimana mengungkapkan sukacitanya pada hari itu. Matanya yang bulat bersinar-sinar menunjukkan sukacita yang amat mendalam. Sejak hari itu ia sering terlihat mencium bejana baptis sambil berkata, "Disinilah aku menjadi anak Allah." Dengan bertambahnya hari, Bakita semakin mengenal siapa itu Tuhan yang ia kenal dan ia kasihi, yang membimbingnya kepadanya melalui caranya yang misterius. Ia senantiasa menggenggam tangannya. Selama 50 tahun kemudian, Suster Bakita tinggal bersama komunitasnya di Schio, Italia. Ia melakukan pekerjaan sehari-hari seperti memasak, menjahit, merenda, dan membukakan pintu. Suster Bakita menghembuskan napas terakhir pada tanggal 8 Februari tahun 1947 di biara Kanosian di Schio, didampingi oleh saudari-saudarinya yang berada di sekeliling pembaringannya. Jenazahnya disemayamkan di biara selama 3 hari. Orang banyak yang segera berdatangan takjub melihat tubuhnya yang tetap lemas dan tidak kaku. Para ibu mengangkat tangan Bakita dan meletakkan ke atas kepala anak-anak mereka, memohon berkat darinya. Setelah wafat, banyak rahmat dan mukjizat terjadi. Berita tentang kekudusannya tersebar ke semua benua. Ratusan surat diterima dari banyak orang yang doanya dikabulkan dengan memohon bantuan doa Santa Bakita. Santa Josephina Bakita dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 17 Mei tahun 1992 dan dikanonisasi pada tanggal 1 Oktober tahun 2000 oleh Paus yang sama. Hingga saat ini, Santa Josephina Bakita adalah satu-satunya santa yang berasal dari Sudan.